Malang sekarang bilang Iwalan itu. Banyak dalam waktu 30 tahun ini sudah bergeser gitu ya. 40 tahun itu bergeser. Misalnya tidak 70 itu tidak ada. Umak, bahasa Malangan yang umak atau kamu itu tahun 80 sampai tahun 80 akhir 90 pun nggak ada kata umak untuk kamu itu ya. Memang umak itu dibalik kamu. Tapi arek-arek Malang tahun pitaan tahun 70-an 80-an nggak kan umak. Genaro itu juga nggak kenal gitu ya. Genaro, kata Genaro itu diperkenalkan di Jawa Pos gitu ya. Jawa Pos di pojok Ngam itu. Genaro itu. Padahal bagi orang Malang tahun 70-an 80-an atau NG itu satu konsonan. Jadi misalkan bokong ya ngokop gitu ya. Hmm. Ya bukan genokop gitu. Nah, itu adalah bergesernya bahasa gitu. Dan sekarang kalau saya datang ke Malang menggunakan bahasa Malangan tahun 70, dianggap aneh gitu. Dianggap aneh ya bahasa Malangan yang benar ya seperti sekarang ini gitu ya. Jadi bergesernya bahasa dalam waktu pendek itu yang paling memungkinkan karena itu berhubungan dengan kebutuhan makanan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan politik gitu ya. Jadi akhirnya tekanan sosial gitu ya. Semua semua menggunakan kata gedho. Akhirnya arek Malang ya nggak karena itu dalam bukunya Jared ini ya ini kira-kira begitulah tuh ya. Oke. Oke, Pertanyaan saya, apa? apakah Apa? cara Cina kayak tadi yang sampean jelaskan itu tadi, apakah bisa ditiru oleh negara-negara yang relatif besarnya kemungkinan sama? Kalau ditiru gitu ya, sekarang menirukan menirukan Cina sudah dilakukan, sudah terjadi gitu ya. Sudah terjadi. Bagaimana misalnya sekarang India itu berbahasa Inggris gitu ya. Itu kan Betul. menyatukan orang India gitu. Menyatukan orang India 90, 60, 40 meskipun bahasa Inggris India gitu berbeda dengan bahasa Inggris British atau American gitu. India atau Singapura itu punya slangnya sendiri dan mereka tidak Hmm. merasa inferior gitu ya. Hanya apa namanya eh, apa namanya ya cuman orang Indonesia aja kalau apa menggunakan logat yang tidak British atau Amerika itu dianggap nggak ngerti bahasa Inggris gitu ya itu. Padahal ya kenapa enggak gitu ya ya logat slang slang India English India ya atau Singlish ya Inggris slang Singapura itu ya itu nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang kalau misalnya bahasa Inggris pakai slang Jawa ya sebetulnya ya keren juga. Lula yes no gitu. Lula ya enggak gitu ya. Ya kan orang 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 Malaysia, orang Singapura juga gitu itu. 24 hour lah gitu. 24 jam lah gitu. Ya itu sudah dilakukan kalau dikatakan ya tidak meniru persis atau ya polanya sama misalkan Indonesia begitu begitu merdeka gitu ya terus kemudian menggaungkan satu bahasa gitu kita semua bahasa pengantarnya bahasa Indonesia gitu sehingga bagus ini ya, dari Sabang sampai Merauke itu bisa berbahasa Indonesia itu dan itu modal dasar itu modal kuat untuk kita menyatu melakukan unifikasi gitu itu sudah gitu. Tapi apakah bisa persis seperti Cina gitu? Ya enggak sih gitu ya. Karena ya sejarahnya berbeda Ya, ya, gitu. ya. Sejarah Cina itu Geografisnya beda berdarah-darah ya. tuh itu. Geografisnya beda. Nah, itu geografis itu yang sulit gitu ya. Sulit ditiru oleh orang Eropa gitu ya. Ya, Itu itu sulit ditiru oleh orang Eropa. Kenapa? Ya karena yang namanya utara selatan Cina atau barat timur Cina itu relatif datar itu ya. Ya,
Eropa itu wah terpisah-pisah sehingga bahasanya itu setiap ceruk itu bahasanya berbeda dalam waktu yang lama gitu. Jadi ya kalau dibilang apakah bisa ditiru, waduh ya, meniru Qin Shi Huangti Bisa itu cuma repot itu. tingkat keberhasilannya yang enggak ya. Iya tuh, itu bagaimana? Ya kebetulan lah ya, Cina itu ada orang gila yang namanya Qin Shi Huangti gitu ya itu. Hmm. Wah, menyatukan 7 kerajaan. Wah, dengan tangan besi. Orang dihukum ya. Wah, pokoknya orang sedikit-sedikit dihukum gitu. Nah, itu bisa bisa menjadi. Nah, ini tadi ya yang berpengaruh. Jadi kita itu melihat Cina seperti ini tuh karena kebengisan Qin Shi Huangti, karena kebengisan Genghis Khan gitu ya. Multifaktor ya ter ya. Itu adalah faktor-faktor yang membuat bagaimana Cina seperti sekarang gitu. Nah, apakah Indonesia itu bisa seperti itu? Lah, Indonesia punya nggak orang kayak Qin Shi Huangti atau Genghis Khan itu di masa-masa yang akan datang? Lo yang nggak tahu gitu ya. Ya, nggak tahu. Dan apakah misalkan orang-orang bengis di masa akan datang itu tetap menggunakan Indonesia gitu? Ya, itu kan karena Cina itu setelah setelah yang namanya Qin Shi Huangdi. Nah, Qin Shi Huangdi orang Cina disebut Cina itu karena Qin Shi Huangdi itu. Cina, Qinnya itu dari Qin Shi Oke. Huangdi. Setelah itu meskipun berganti yang namanya dinasti, digantilah dinasti Han, kemudian dinasti Beng, kemudian diganti dinasti Wah, berganti-gantilah dinasti ini ya, tetap aja mereka menganggap orang Cina gitu. Ini adalah paradok atau anomali Cina dalam dalam pandangan si Jared Diamond. Ngono tuh. Tapi gini ter, umpama penyatuan Cina yang sebesar ini itu tidak terjadi, wes. Katakanlah tidak ada modelan orang kayak Genghis Khan, terus tadi siapa tadi itu ter, Jin Si Wangti. Sinciwanti ya kayak Ya, gitu. Apakah laju peradabannya beda? ya tentu beda gitu ya. Faktornya berbeda ya beda misalnya gitu ya. Kenapa Cina itu bisa apa namanya mengembangkan sendiri tanam Tanah apa mandiri. tanaman makan mandiri gitu. Nah, karena mereka punya 2 sungai gede itu ya. Dan nah, Hmm. dia membuat kanal, kanal terpanjang di dunia yang dibuat sebelum abad sebelum Masehi. Kanal tuh itu antara 2 sungai gitu ya. Oh, itu Kalau kan itu juga nggak ada berarti nggak punya ya itu sistem pangan bagaimana? mandiri ya. Ya iya gitu. Karena yang namanya ya itu yang namanya Cina itu kenapa Cina itu sekarang bisa menjadi lumbung beras karena mereka punya punya 2 sungai gede itu seperti Thailand itu. Thailand itu bisa menjadi lumbung padi karena mereka punya Sungai Mekong gitu. Nah Indonesia ini nggak punya sungai segede itu gitu ya. Nah kalau misalkan loh, di Kalimantan itu kan sungainya gede, tanahnya yang tidak memungkinkan gitu ya itu untuk ditanami beras itu. Jadi ya memang beda, beda sejarah, beda kondisi tentu akan beda jadinya. Kalau kita mau niru Cina, ya mungkin niru 1 2 hal gitu ya. 1 2 hal bisa, Nggak tapi bisa hasilnya nggak bisa ya semuanya ya tidak. ter ya. Tidak semuanya hasilnya ya tidak sepertinya. Karena sudah terlanjur. Masa lalu itu masa lalu tidak bisa kita ulang. Gimana kita mau membuat dinasti di mana dinasti kerajaan di Indonesia kan tidak mungkin lagi. Kalau dinasti politik masih mungkin, tapi dinasti kerajaan itu wah almost impossible, hampir hampir tidak hampir mustahil lah itu ya. Kalau ada wolak-wali zaman ya bisa aja. Tapi yang namanya kita itu sulit membayangkan terus kemudian Indonesia menjadi satu kerajaan gede gitu ya. Itu sulit dibayangkan gitu. Konsekuensinya ter, konsekuensi terhadap penyatuan Cina yang terhadap peradaban. Ya konsekuensi ya ini termasuk yang ada dalam dalam penelitiannya Jared ini bahwa Cina itu akhirnya mempengaruhi besar mempengaruhi sampai ke Ya, Korea, ke Jepang. Jepang India itu sampai bahkan. sekarang itu sudah memakai huruf Cina ini ya. Huruf kanji Jepang itu huruf Cina tuh gitu ya. Oke. Ya meskipun selatan gitu ya, meskipun pengucapannya dalam bahasa Jepang dan bahasa Cina berbeda, tapi hurufnya selatan sama gitu ya. Itu dan sampai sekarang Jepang itu tidak meninggalkan
tidak meninggalkan apa namanya huruf Ajaran Cina lama. ini. Huruf Cina itu tidak ditinggalkan gitu. Jadi konsekuensi dari apa yang terjadi di Cina itu dia mempengaruhi sampai ke seberang ke mana ke Jepang, ke Korea gitu ya. Selatan sampai ke Asia Tenggara gitu ya. Wah ini Hmm. luas banget itu. Itu adalah konsekuensinya. Itu konsekuensi dari ya tadi itu kebengisan raja-raja atau kaisar-kaisar Oke, di oke. Cina itu ya. Bagaimana yang namanya seorang yang diutus untuk mencari pangeran yang melarikan diri gitu ya. Itu ada orang ini sebetulnya ditugaskan oleh kaisar untuk mengejar pangeran yang melarikan diri gitu. Namanya Cheng He atau Laksamana Cheng Ho gitu ya. Oh itu adalah utusan raja untuk mengejar itu konsekuensinya. Wah, sampai ke Jawa loh mendirikan kelenteng Sampokong bahkan dianggap sebagai sampo seorang suci gitu ya Sampokong. Itu adalah konsekuensi gitu. Jadi akhirnya apa namanya eh apa namanya yang terjadi di Cina sana kebijakan-kebijakan yang ditekankan oleh bukan kebijakan ya, hak-hak prerogatif kaisar itu terus kemudian mempengaruhi lah itu ya, mempengaruhi apa yang terjadi di daerah-daerah yang jauh itu adalah konsekuensinya sehingga sampai sekarang pengaruh Cina, budaya Cina itu di Jawa itu kuat banget itu. Kuat banget meskipun ya Cina Surabaya ya CC Surabaya sama Tacik-tacik Malang itu beda gitu. Tapi itu adalah pengaruh Cina. Jadi kalau kita lihat kelenteng-kelenteng bagus di Jawa, nah itu ya pengaruhnya karena Cina menjadi seperti itu pakai huruf Mandarin gitu ya. Ya, ya. Jadi ya itu adalah konsekuensi dari apa yang terjadi di Cina dan sampai sekarang itu Itu berpengaruh. menunjukkan kebesarannya juga ya. Ya, itu juga yang bagaimana Cina seperti Cina. Tapi apakah Indonesia bisa seperti Cina? Waduh, tangelamun itu ya, tangelamun itu nggak, sulit lah itu tangelamun itu hampir mustahil lah ya. Tangelamun itu hampir mustahil gitu. Wes toh, Jangan, wes. jangan buat pesimis lah ter. Loh, Ini ada bukan pertanyaan. pesimis, bukan pesimis, tapi itu sulit karena yang namanya perjalanan sejarah negeri Cina itu, wah itu bagaimana orang Cina itu terus membangun yang namanya tembok Ya, ya. besar itu adalah salah satu bagaimana bayangin itu orang diperintahkan oleh rajanya untuk membangun tembok besar gitu, tidak mau dia menggunakan bahasa gitu untuk mengumpulkan orang. Jadi terjadinya pembangunan tembok besar itu mau tidak mau itu adalah salah satu faktor kenapa bahasa Cina itu digunakan seluruh daratan Tiongkok gitu. Bahkan sampai ke Oke. Jepang, ke Korea gitu. Nah, apa kita mau tembok besar dari Anyar sama Panarukan loh kan ya enggak tuh itu. Gayopo juga gitu, gawe tembok Ya besar sekarang di nggak Jawa. tembok tol saya ini. Ya enggak, itu nanti giant sea wall itu ya di wah. Tapi kan ya tetap saja itu adalah dua hal Ya, yang ya. berbeda gitu. Oke, ini pertanyaan ter. Apa? Dokter saya ada pertanyaan, apakah benar kalau pengetahuan neurobehavior tidak boleh meninggalkan pengetahuan filosofi dan psikologi karena akan membuat manusia menjadi dingin perasaan? Loh, kalau yang namanya Caranya behavior, meninggalkan gimana? gini loh, behavior neuroscience yang namanya science itu ya apa adanya, gitu ya, mempelajari apa adanya. Bahwa hasil-hasil penelitian behavior neuroscience itu digunakan oleh praktisi-praktisi yang namanya misalkan psikolog atau psikiater, ya nggak apa-apa. Psikolog dan psikiater itu mereka tidak hanya melulu menggunakan yang namanya sains itu dia menggunakan keyakinannya, menggunakan filosofinya Hmm. karena kedokteran itu tidak murni sains gitu. Di kedokteran itu ada yang menggunakan filosofi gitu, menggunakan keyakinan gitu. Keyakinannya apa? Loh, keyakinannya dokternya gitu. Ya karena kedokteran itu dalam jangka waktu yang lama itu keyakinan bukan sains gitu. Jadi ya kalau apakah yang namanya apa namanya behavior neuron tidak boleh digunakan loh siapa yang melarang gitu
Nggak bisa, yang namanya sains itu digunakan sebagai teknologi atau applied science, itu tidak bisa terbendung itu. Bagaimana? Kita tidak boleh, misalnya, tidak boleh melakukan, mempraktekkan mekanika kuantum. Lah sudah jadi, transistor itu adalah teknologi hasil mekanika kuantum gitu ya. Ya, seperti itu yang namanya sains itu ya berkembang ya tidak terbendung atau tidak ada arahnya gitu. Nah, kalau sains itu digunakan terus untuk kepentingan-kepentingan tertentu teknologi, ya itu masing-masing mempunyai. Misalnya Alfred Nobel menemukan apa namanya berhasil eh, apa namanya itu memurnikan itu ya, memurnikan eh, nitrogen dari ganggang apa dari diatome gitu. Lah, oleh dokter yang namanya apa namanya eh, trinitrotoluena atau yang namanya trinitrogliserin itu digunakan untuk obat itu. Ini bagi orang banyak dipakai di dinamit ini. Ya, Ical ini pinter. Dinamit itu. Siapa yang bisa melarang gitu? Nggak boleh dipakai dinamit lah. Buktinya penemuan Alfred Nobel itu jadi dinamit. Tapi ada juga yang jadi obat gitu. Jadi ya yang namanya sains itu ya penemuan-penemuan aja. Digunakan untuk apa ya? Yang terserah yang gunakan gitu ya. Oke. Betul, miber. Oke, siap. Nanti Terima dilanjutkan kasih. selanjutnya ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang di YouTube juga. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, Mas, Mbak. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Dok. Buku Gans, Germs and Steel karya Jared Diamond bagian 5, bab 22, penutup, bedil kuman dan baja saat ini. Bedil kuman dan baja yang selanjutnya disingkat dengan BKB membahas tentang mengapa kemunculan masyarakat manusia yang kompleks berlangsung secara berbeda di benua yang berbeda-beda selama 13.000 tahun terakhir. Saya selesai merevisi manuskripnya pada 1996, dan BKB diterbitkan pada 1997. Sejak saat itu, saya banyak terlibat dalam pengejaan proyek-proyek lain, termasuk buku saya berikutnya mengenai keruntuhan masyarakat. Dengan demikian, kini ada jarak 7 tahun dalam waktu dan fokus yang memisahkan saya dari penulisan BKB. Bila menengok ke belakang, bagaimana buku ini kelihatannya, dan apa saja yang telah terjadi yang mengubah atau mengembangkan kesimpulan-kesimpulannya sejak diterbitkan pertama kali? Bagi mata saya yang saya akui bias, pesan sentral buku ini masih bertahan dengan baik, dan perkembangan-perkembangan paling menarik sejak penerbitannya melibatkan 4 perluasan kisah bagi dunia modern dan sejarah masa kini. Kesimpulan utama saya adalah bahwa masyarakat berkembang secara berbeda di benua yang berbeda-beda karena perbedaan lingkungan benua, bukan karena biologi manusianya. Teknologi yang maju, organisasi politik tersentralisasi, dan ciri-ciri lain masyarakat kompleks bisa muncul hanya dalam populasi menetap yang padat dan mampu mengakumulasi kelebihan makanan. Populasi yang bergantung kepada kemunculan agrikultur yang dimulai sekitar 8.500 SM demi memperoleh makanan. Namun spesies-spesies tumbuhan dan hewan liar yang bisa didomestikasi, yang sangat penting bagi kemunculan agrikultur itu, tidak tersebar merata di benua-benua yang ada. Spesies liar paling berharga yang bisa didomestikasi terkonsentrasi hanya di 9 daerah kecil di dunia, yang dengan demikian menjadi wilayah asal terawal agrikultur. Para penghuni asli wilayah-wilayah asal itu pun memperoleh keunggulan awal dalam mengembangkan bedil, kuman, dan baja. Bahasa dan gen para penghuni wilayah asal itu, juga temak, tanaman pangan, teknologi, dan sistem tulisan mereka, menjadi dominan di dunia kuno maupun modern. Temuan-temuan dalam 6 tahun terakhir, oleh ahli arkeologi, ahli genetika, ahli linguistik, dan spesialis-spesialis lain, telah memperkaya pemahaman kita terhadap kisah itu, tanpa mengubah kerangka utamanya. Saya akan sebutkan 3 contoh. Salah satu bolong terbesar dalam cakupan geografi BKB melibatkan Jepang, yang prasejarahnya belum banyak yang bisa saya bahas pada 1996. Bukti genetika terbaru kini menunjukkan bahwa tampaknya orang-orang Jepang modern merupakan produk ekspansi agrikultural serupa dengan yang lain yang dibahas dalam BKB. Ekspansi petani Korea, dimulai sekitar 400 SM, ke Jepang Barat Daya dan kemudian bergerak maju ke arah timur laut melintasi kepulauan Jepang.
Para imigran membawa agrikultur padi intensif dan peralatan logam, dan mereka bercampur dengan penduduk asli Jepang, yang berkerabat dengan bangsa Ainu modern, sehingga menghasilkan bangsa Jepang modern, seperti para petani bulan sabit subur yang berekspansi dan bercampur dengan populasi pemburu pengumpul pribumi Eropa sehingga menghasilkan orang-orang Eropa modern. Sebagai contoh lain, para ahli arkeologi awalnya menduga bahwa jagung, buncis, dan labu Meksiko mencapai Amerika Serikat bagian tenggara melalui raid paling langsung, melalui Meksiko Timur Laut dan Teksas Timur. Namun kini menjadi jelas bahwa raid itu terlalu kering untuk pertanian. Tanaman-tanaman pangan ILU justru menempuh raid yang lebih panjang, menyebar dari Meksiko ke Amerika Serikat Barat Daya dan memicu kemunculan masyarakat Anasazi di sana. Kemudian menyebar ke timur dari New Mexico dan Colorado melalui lembah-lembah sungai Great Plains ke Amerika Serikat bagian tenggara. Sebagai contoh terakhir, di bab 10 saya membandingkan frekuensi domestikasi mandiri yang berulang-ulang dan penyebaran lambat tumbuh-tumbuhan yang sama atau berkerabat di sepanjang sumbu utara selatan Amerika dengan domestikasi tunggal dan penyebaran cepat timur barat yang dialami tanaman-tanaman pangan Eurasia. Lebih banyak lagi contoh kedua pola yang berbeda itu terus bermunculan. Namun kini tampaknya sebagian atau semua dari 5 besar mamalia domestik Eurasia juga mengalami domestikasi mandiri berulang di bagian-bagian berbeda Eurasia, tidak seperti tumbuhan Eurasia, namun menyerupai tumbuhan Amerika. Ketiga contoh itu dan temuan-temuan lain menambahkan perincian, yang terus membuat saya tertarik, kepada pemahaman kita mengenai bagaimana kemunculan agrikultur memicu kemunculan masyarakat-masyarakat kompleks berbasis agrikultur di dunia kuno. Tapi kemajuan-kemajuan terbesar yang didasarkan pada BKB, adalah perluasan-perluasan ke bidang-bidang yang bukan merupakan fokus utama buku tersebut. Sejak penerbitan BKB, ribuan orang telah menulis, menelepon, mengirimkan surat elektronik, ataupun meninggalkan pesan untuk memberitahu saya mengenai paralel atau kontras yang mereka sadari antara proses-proses benuawi kuno dalam BKB dan proses-proses modern atau mutakhir yang mereka pelajari. Saya akan beritahu Anda 4 di antaranya. Secara singkat, contoh yang sangat bagus mengenai Perang Bedil Selandia Bara. Pertanyaan abadi, mengapa Eropa, bukan Cina? Secara lebih terperinci, paralel antara kompetisi di dunia kuno dengan di dunia bisnis modern. Dan relevansi BKB dengan mengapa sejumlah masyarakat masa kini kaya raya sementara yang lain miskin papa. Pada 1996, saya memberi satu paragraf singkat, di bab 13, untuk satu fenomena dalam sejarah Selandia Baru abad ke-19 yang disebut Perang Bedil, Musket Wars, sebagai gambaran mengenai bagaimana teknologi baru yang dikdaya menyebar. Perang Bedil merupakan serangkaian rumit perang suku yang sulit dipahami di antara penduduk asli Maori Selandia Baru, antara 1818 dan 1830-an, perang yang menjadikan senjata Eropa tersebar di antara suku-suku yang sebelumnya saling bertarung dengan senjata batu dan kayu. Dua buku yang diterbitkan sejak saat itu telah meningkatkan pemahaman saya mengenai periode kacau balau dalam sejarah Selandia Baru tersebut, menempatkannya dalam konteks sejarah yang lebih luas, dan menjadikan relevansinya dengan BKB semakin jelas. Pada awal 1800-an, para saudagar, misionaris, dan pemburu paus Eropa mulai mengunjungi Selandia Baru, yang telah dihuni sejak 600 tahun sebelumnya oleh kaum petani dan nelayan Polinesia yang dikenal sebagai Maori. Para pengunjung Eropa pertama terkonsentrasi di ujung utara Selandia Baru. Suku-suku Maori di utara yang paling dahulu menjalin kontak dengan orang-orang Eropa pun menjadi suku-suku pertama yang memperoleh bedil, yang memberikan mereka keunggulan militer besar atas semua suku lain yang tidak memiliki bedil. Mereka memanfaatkan keunggulan itu untuk menundukkan suku-suku tetangga yang merupakan musuh turun-temurun mereka. Namun mereka juga memanfaatkan bedil untuk sejenis peperangan baru, serbuan jarak jauh terhadap suku-suku Maori yang berada ratusan mil jauhnya, yang dilakukan guna mengalahkan para pesaing dalam memperoleh budak dan gengsi. Yang setidaknya sama penting dengan bedil Eropa dalam menjadikan serbuan-serbuan jarak jauh ini mungkin adalah kentang yang diperkenalkan oleh orang Eropa, namun sebenarnya berasal dari Amerika Selatan, yang menghasilkan bertonton makanan lebih banyak perluas lahan atau perpetani daripada agrikultur tradisional Maori yang berbasis ubi manis. Batasan utama yang sebelumnya mencegah suku-suku Maori melakukan serbuan jarak jauh adalah masalah kembar berupa menyediakan makanan bagi para prajurit yang jauh dari rumah untuk waktu lama, dan menyediakan makanan bagi populasi perempuan dan anak-anak yang tetap tinggal di rumah dan bergantung kepada para calon prajurit agar tetap tinggal di rumah dan bercocok tanam ubi. Yang memecahkan masalah itu. Oleh karena itu istilah yang kalah gagah untuk perang bedil adalah perang kentang. Apapun sebutannya, perang bedil kentang terbukti sangat menghancurkan, membunuh sekitar seperempat dari seluruh orang Maori. Korban tewas paling banyak jatuh ketika satu suku dengan banyak bedil dan kentang menyerang suku lain yang hanya punya sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Di antara suku-suku yang bukan yang pertama memperoleh bedil dan kentang, sebagian di antaranya tampaknya binasa sebelum bisa memperoleh keduanya,
sementara yang lain berupaya sekuat tenaga memperoleh kedua barang itu dan karenanya mengembalikan kesetimbangan militer yang ada sebelumnya. Salah satu episode dalam serangkaian perang ini adalah penaklukan dan pembantaian massal suku-suku Moriori oleh suku-suku Maori, seperti yang dijabarkan dalam bab 2. Perang Bedil Kentang menggambarkan proses utama yang berlangsung sepanjang sejarah manusia 10.000 tahun terakhir. Kelompok-kelompok manusia dengan bedil, kuman, dan baja, atau dengan keunggulan teknologi dan militer yang didapatkan terlebih dahulu, menyebar dengan melindas kelompok-kelompok lain, sampai kelompok-kelompok lain itu tersingkir atau semua orang akhirnya berbagi keunggulan-keunggulan baru itu. Sejarah mutakhir menyediakan contoh tak terhingga seiring ekspansi orang-orang Eropa ke benua-benua lain. Di banyak tempat, penduduk setempat non-Eropa tak pemah mendapat kesempatan memperoleh bedil dan akhirnya kehilangan nyawa atau kemerdekaan mereka. Tapi Jepang berhasil memperoleh, sebenarnya, memperoleh kembali, bedil, mempertahankan kemerdekaannya, dan dalam 50 tahun menggunakan senjata api barunya untuk mengalahkan satu negara kuat Eropa dalam Perang Rusia-Jepang 1945. Orang-orang Indian Plains Amerika Utara, Indian Araucania Amerika Selatan, Maori Selandia Baru, dan Ethiopia memperoleh bedil dan menggunakannya untuk menghalangi penaklukan Eropa untuk waktu cukup lama, walaupun mereka akhirnya dikalahkan. Kini, negara-negara dunia ketiga berusaha sekuat tenaga mengejar dunia pertama dalam memperoleh keunggulan-keunggulan teknologi dan agrikultur mereka. Penyebaran teknologi dan agrikultur semacam itu, yang pada pangkalnya muncul akibat kompetisi antara kelompok-kelompok manusia, pastilah terjadi dalam jumlah tak terhitung pada masa-masa dan di tempat-tempat lainnya selama 10.000 tahun terakhir. Dari segi itu, tidak ada yang istimewa dalam Perang Bedil Kentang Selandia Baru. Sementara merupakan fenomena yang sepenuhnya lokal dan terbatas di Selandia Baru, rangkaian perang itu bermakna penting bagi dunia karena memberikan contoh yang sedemikian gamblang, sedemikian terbatas dalam ruang dan waktu yang sempit, dari sedemikian banyak fenomena lokal lain yang serupa. Dalam sekitar 2 dasawarsa setelah diperkenalkan ke ujung utara Selandia Baru, bedil dan kentang telah menyebar sejauh 1.450 km ke ujung selatan Selandia Baru. Pada masa lalu, agrikultur, tulisan, dan senjata prasenapan yang lebih ampuh perlu waktu jauh lebih lama untuk menyebar menempuh jarak yang berkali-kali lipat lebih jauh. Namun proses-proses sosial yang mendasari penyingkiran populasi dan kompetisi pada dasarnya sama. Kini kita bertanya-tanya apakah senjata nuklir akan menyebar ke seluruh dunia oleh proses sama yang kerap kali keji, dari 8 negara yang saat ini memilikinya. Bidang kedua diskusi aktif sejak 1997 dinaungi oleh tajuk yang bisa disebut Mengapa Eropa, Bukan Cina. Satu sebagian besar BKB membahas tentang perbedaan antara benua-benua. Dengan kata lain, pertanyaan mengapa sebagian orang Eurasia dan bukan orang aborigin Australia, Afrika Sub-Sahara, atau penduduk asli Amerika yang berekspansi ke seluruh dunia dalam 1 milenium terakhir. Tapi saya menyadari bahwa banyak pembaca juga bertanya-tanya, mengapa di antara orang-orang Eurasia, justru orang-orang Eropa dan bukan orang-orang Cina atau kelompok lain yang berekspansi? Saya tahu para pembaca saya tak akan membiarkan saya lolos dengan menyudahi BKB begitu saja tanpa mengatakan apa-apa mengenai pertanyaan gamblang tersebut. Oleh karena itu secara singkat saya ulik pertanyaan itu di epilog buku saya. Saya mengajukan bahwa alasan yang mendasari kelebihan Eropa atas Cina adalah sesuatu yang lebih dalam daripada faktor-faktor langsung yang diajukan kebanyakan ahli sejarah. Misalnya, Konfusianisme Cina versus tradisi Yahudi Kristen Eropa, kebangkitan sains Barat, kebangkitan merkantilisme dan kapitalisme Eropa. Deforestasi Britania dipasangkan dengan kekayaan batu baranya, DLL. Di balik itu dan faktor-faktor langsung lainnya, saya melihat suatu asas fragmentasi optimal. Faktor-faktor mendasar geografis yang menyebabkan Cina bersatu sejak lama dan nyaris selalu tetap bersatu setelahnya, sementara Eropa terus saja terpecah. Fragmentasi Eropa mendukung kemajuan teknologi, sains, dan kapitalisme dengan mendukung kompetisi antar negara dan menyediakan sumber-sumber alternatif untuk memperoleh dukungan dan perlindungan dari penindasan bagi para penemu, yang tidak bisa diperoleh dari kesatuan Cina. Para ahli sejarah sejak saat itu telah menunjukkan kepada saya bahwa fragmentasi Eropa, kesatuan Cina, serta kekuatan relatif Eropa dan Cina jauh lebih kompleks daripada yang digambarkan dalam tulisan saya. Perbatasan geografi lingkup-lingkup politik sosial yang bisa secara mudah dikelompokkan menjadi Eropa atau Cina berubah-ubah selama berabad-abad. Cina mendahului Eropa dari segi teknologi setidaknya sampai abad ke-15, dan mungkin melakukan hal yang sama lagi pada masa depan. Sehingga pertanyaan, mengapa Eropa, bukan Cina, mungkin hanya merujuk kepada fenomena sementara tanpa penjelasan mendalam. Fragmentasi politik memiliki efek yang jauh lebih kompleks daripada hanya menyediakan forum konstruktif bagi persaingan. Misalnya, persaingan bisa bersifat destruktif maupun konstruktif,
Ambil contohnya Perang Dunia Pertama Kedua. Fragmentasi sendiri merupakan konsep berwajah majemuk, tidak monolitik. Efeknya terhadap inovasi bergantung kepada faktor-faktor seperti kebebasan gagasan dan manusia untuk berpindah melewati perbatasan antara fragmen-fragmen, dan apakah fragmen-fragmen berbeda ataukah mirip sekali satu sama lain. Apakah fragmentasi, optimal, juga bisa berbeda-beda sesuai ukuran optimalitas yang digunakan. Fragmentasi politik pada tingkat tertentu yang optima, bagi inovasi teknologi mungkin tidak optimal bagi produktivitas ekonomi, stabilitas politik, atau kebahagiaan manusia. Rasanya mayoritas besar ilmuwan sosial masih menyukai penjelasan-penjelasan langsung bagi perbedaan jalur sejarah Eropa dan Cina. Misalnya, dalam satu esai termutakhir yang cermat, Jack Goldstone menekankan arti penting sains mesin Eropa, terutama Britania, yang berarti penerapan sains bagi perkembangan mekanika dan mesin. Tulis Goldstone, dua masalah menghadapi semua ekonomi praindustri berkaitan dengan energi, jumlah dan konsentrasi. Jumlah energi mekanis yang tersedia bagi ekonomi praindustri apapun terbatas kepada aliran air, hewan atau orang yang bisa diberi makan, dan angin yang bisa ditangkap. Dalam daerah geografi tertentu manapun, jumlah ini sangatlah terbatas. Sulit untuk melebih-lebihkan keunggulan yang diberikan kepada ekonomi dunia pertama atau kekuatan militer politik untuk merancang cara mengekstraksi kerja berguna dari energi dalam bahan bakar fosil. Itu adalah penerapan daya uap kepada pemintalan, alat angkutan air dan darat, pembuatan bata, pengetaman padi-padian, pembuatan besi, pencangkulan, pembangunan, dan segala macam proses pabrik yang mengubah ekonomi Britania. Dengan demikian mungkin, jauh dari perkembangan yang diperlukan dari peradaban Eropa, perkembangan kaya sains mesin adalah hasil kebetulan dari kondisi spesifik, bahkan meskipun sangat bergantung kepada banyak faktor, yang kebetulan muncul di Britania abad ke-17 dan 18. Bila penalaran ini betul, maka mencari-cari penjelasan geografi atau ekologi mendalam tak akan membuahkan hasil. Pandangan minoritas yang berseberangan, mirip dengan pandangan saya yang diungkapkan dalam epilog BKB, dijabarkan secara terperinci oleh Graeme Lang. Perbedaan-perbedaan antara Eropa dan Cina dalam hal ekologi dan geografi membantu menjelaskan perbedaan takdir sains yang sangat berbeda di kedua wilayah itu. Pertama, agrikultur, tada hujan, di Eropa tidak menyediakan peran bagi negara, yang tetap jauh dari masyarakat-masyarakat lokal hampir sepanjang waktu. Dan ketika revolusi agrikultural di Eropa menyediakan kelebihan produk agrikultural yang semakin bertambah. Ini memungkinkan pertumbuhan kota-kota yang relatif otonom beserta institusi-institusi urban seperti Universitas Unive yang mendahului kemunculan negara-negara terpusat di zaman pertengahan akhir. Sementara itu, agrikultur, irigasi dan kontrol air di Cina lebih mendorong perkembangan awal negara-negara intrusif dan koersif di lembah-lembah sungai utama. Sementara kota-kota beserta institusi-institusi mereka tidak pernah mencapai tingkat otonomi lokal yang ditemukan di Eropa. Kedua, geografi Cina, tidak seperti Eropa, tidak menyokong umur panjang bagi negara-negara merdeka. Geografi Cina justru memudahkan penaklukan total dan unifikasi wilayah yang sangat luas, diikuti oleh periode stabilitas relatif yang lama di bawah kekuasaan kekaisaran. Sistem negara yang dihasilkan menekan nyaris segala kondisi yang dibutuhkan untuk kemunculan sains modern. Penjelasan yang garis besamnya dijabarkan di atas tentu saja terlalu menyederhanakan. Tapi salah satu keunggulan penjelasan ini adalah tidak terjebak dalam pemikiran melingkar yang seringkali menyusupi penjelasan-penjelasan yang tidak menukik lebih dalam daripada perbedaan sosial atau budaya antara Eropa dan Cina. Penjelasan-penjelasan semacam itu selalu bisa ditantang dengan pertanyaan lebih lanjut. Mengapa Eropa dan Cina bisa berbeda dalam hal faktor-faktor sosial atau budaya itu? Tapi penjelasan-penjelasan yang secara mendasar berakar pada geografi dan ekologi, telah mencapai dasarnya. Masih ada tantangan bagi para ahli sejarah untuk memadukan pendekatan-pendekatan berbeda itu guna menjawab pertanyaan, mengapa Eropa, bukan Cina? Jawabannya mungkin memiliki konsekuensi penting bagi bagaimana cara terbaik memerintah Cina dan Eropa sekarang. Misalnya, dari perspektif saya dan Lang, bencana revolusi kebudayaan Cina pada 1960-an dan 1970-an, ketika segelintir pemimpin berpandangan keliru mampu menutup sistem sekolah negara terbesar di dunia itu selama 5 tahun, mungkin bukan merupakan penyimpangan unik yang terjadi sekali saja, namun merupakan gelagat dari lebih banyak bencana serupa pada masa depan kecuali kalau Cina dapat memperkenalkan lebih banyak desentralisasi ke dalam sistem politiknya. Sementara itu, Eropa, dalam ketergesa-gesaannya ke arah kesatuan politik dan ekonomi sekarang, harus lebih banyak berpikir mengenai cara menghindari rontoknya alasan yang mendasari keberhasilannya selama 5 abad terakhir.
Perluasan mutakhir ketiga dari pesan BKB kepada dunia modern adalah yang paling tak terduga bagi saya. Tak lama setelah penerbitan buku tersebut, Bill Gates mengulasnya secara positif, dan kemudian saya mulai menerima surat dari orang-orang bisnis dan ekonomi lain yang menunjukkan kemungkinan kesamaan antara sejarah seluruh masyarakat manusia yang dibahas di BKB dan sejarah kelompok-kelompok dalam dunia bisnis. Korespondensi itu menyangkut pertanyaan luas berikut. Bagaimana cara terbaik mengorganisasi kelompok manusia, organisasi, dan bisnis agar memaksimalkan produktivitas, kreativitas, inovasi, dan kemakmuran? Haruskah kelompok kami memiliki arah tersentralisasi, ekstremnya, seorang diktator, ataukah seharusnya kepemimpinan yang cair, atau malah anarki? Haruskah kumpulan orang kami di organisasi menjadi satu kelompok tunggal, atau dipecah-pecah menjadi kelompok beranggotakan sedikit atau banyak orang? Haruskah kami memperlahankan komunikasi terbuka di dalam kelompok-kelompok, ataukah mendirikan tembok kerahasiaan di antara mereka? Haruskah kami mendirikan tembok tarif proteksionis dari dunia luar, atau haruskah kami menghadapkan bisnis kepada persaingan bebas? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul di banyak tingkat berbeda dan untuk banyak jenis kelompok. Mereka berlaku bagi tatanan seluruh negara. Ingatlah perdebatan tiada akhir mengenai apakah bentuk pemerintahan terbaik adalah kediktatoran yang murah hati, sistem federal, atau serba bebas ala anarki. Pertanyaan-pertanyaan serupa muncul mengenai berbagai organisasi perusahaan di dalam industri yang sama. Bagaimana kita menjelaskan fakta bahwa Microsoft belakangan ini sedemikian sukses, sementara IBM, yang tadinya sukses, tertinggal namun secara drastis mengubah organisasinya dan meningkatkan kesuksesannya? Bagaimana kita bisa menjelaskan perbedaan kesuksesan kawasan industri yang berbeda-beda? Sewaktu kanak-kanak saya tumbuh di Boston, Route 128, kawasan industri di sekitar Boston, yang memimpin dunia dalam hal kreativitas dan imajinasi sains. Namun Route 128 telah tertinggal, dan kini Silicon Valley menjadi pusat inovasi. Relasi bisnis di Silicon Valley dan Route 128 sangat berbeda, sehingga barangkali memberikan hasil yang berbeda-beda itu. Tentu saja, juga ada perbedaan terkenal antara produktivitas ekonomi-ekonomi negara secara keseluruhan, misalnya Jepang, Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman. Walaupun sebenarnya ada perbedaan-perbedaan besar antara produktivitas dan kekayaan sektor-sektor bisnis berbeda bahkan di dalam negara yang sama. Misalnya, industri baja Korea sama efisiennya dengan Amerika Serikat, namun semua industri lain Korea tertinggal dari industri serupa di Amerika. Memangnya mengapa perbedaan organisasi di berbagai industri Korea itu menyebabkan perbedaan produktivitas dalam negara yang sama? Jelaslah, jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan mengenai perbedaan sukses organisasi bergantung sebagian kepada bakat khas sejumlah individu. Misalnya, kesuksesan Microsoft tentunya ada kaitannya dengan bakat-bakat pribadi Bill Gates. Bahkan dengan organisasi korporat yang superior, Microsoft tidak akan berhasil kalau pemimpinnya payah. Terlepas dari itu, kita masih bisa bertanya, bila segala hal lain sama, atau bila dilihat dalam jangka panjang, atau bila dilihat rata-ratanya, bentuk organisasi kelompok manusia apa yang paling baik? Pembandingan saya atas sejarah Cina, anak benua India, dan Eropa dalam epilog BKB menyarankan jawaban bagi pertanyaan itu dalam kaitan dengan inovasi teknologi di negara secara keseluruhan. Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa persaingan antara entitas-entitas politik berbeda mendorong inovasi di Eropa yang terpecah-pecah secara geografi, sementara kurangnya persaingan semacam itu menghambat inovasi di Cina bersatu. Apakah itu artinya fragmentasi politik yang lebih tinggi daripada di Eropa akan lebih baik? Barangkali tidak. India bahkan lebih terfragmentasi secara geografis daripada Eropa, namun kalah dari segi inovasi teknologi. Bagi saya, sepertinya itu menunjukkan asas fragmentasi optimal, inovasi berlangsung paling cepat dalam masyarakat dengan suatu tingkat fragmentasi sedang yang optimal. Masyarakat yang terlalu bersatu kalah unggul, demikian pula halnya masyarakat yang terlalu terpecah. Kesimpulan ini sejalan dengan Bill Lewis dan para eksekutif lain dari McKinsey Global Institute, firma konsultasi terkemuka yang bermarkas di Washington, D.C., yang melaksanakan penelitian pembandingan antara ekonomi negara dan industri di seluruh dunia. Para eksekutif sangat terkesima karena pengalaman bisnis mereka dan kesimpulan saya tentang sejarah ternyata sejalan, dan mereka menghadiahkan satu eksemplar BKB kepada setiap mitra firma itu, yang berjumlah ratusan. Sementara mereka hadiahi salinan laporan-laporan mereka mengenai ekonomi Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Korea, Jepang, Brazil, dan negara-negara lain. Mereka juga mendeteksi peran kunci persaingan dan ukuran kelompok dalam mendorong inovasi. Inilah beberapa kesimpulan yang saya tarik dari perbincangan dengan para eksekutif McKinsey dan laporan mereka.
Kami orang Amerika seringkali berfantasi bahwa industri-industri Jerman dan Jepang itu super efisien, melebihi industri Amerika dalam bidang produktivitas. Pada kenyataannya, itu tidak benar. Secara rata-rata, pada semua jenis industri, produktivitas industri Amerika lebih tinggi daripada Jepang atau Jerman. Namun angka rata-rata itu menyembunyikan berbagai perbedaan besar di antara industri-industri setiap negara, terkait perbedaan organisasi, dan perbedaan-perbedaan itu sangat instruktif. Mari saya beri Anda 2 contoh dari penelitian McKinsey atas kasus industri bir Jerman dan industri pengolahan makanan Jepang. Orang-orang Jerman membuat bir yang enak sekali. Setiap kali saya dan istri terbang berkunjung ke Jerman, kami membawa 1 koper kosong, yang bisa kami isi dengan berbotol-botol bir Jerman untuk dibawa pulang ke Amerika Serikat dan dinikmati selama setahun ke depan. Namun produktivitas industri bir Jerman hanya 43% dari industri bir Amerika Serikat. Sementara itu, industri logam dan baja Jerman setara produktivitasnya dengan Amerika. Oleh karena Jerman terbukti juga sangat mampu mengelola industri, mengapa mereka tidak bisa begitu dalam soal bir? Ternyata industri bir Jerman menderita akibat produksi skala kecil. Ada ribuan perusahaan bir kecil di Jerman, terlindungi dari persaingan dengan satu sama lain karena masing-masing penyulingan bir Jerman memegang monopoli lokal, dan juga terlindungi dari persaingan dengan bir impor. Amerika Serikat memiliki 67 penyulingan bir besar, menghasilkan 23 liter miliar bir setiap tahun. Bila digabungkan, ke 1000 penyulingan bir Jerman hanya menghasilkan separohnya. Dengan demikian, satu penyulingan bir rata-rata Amerika menghasilkan 31 kali lebih banyak bir daripada penyulingan bir rata-rata Jerman. Fakta ini disebabkan oleh selera lokal dan kebijakan pemerintah Jerman. Para peminum bir Jerman setia luar biasa terhadap merek lokal mereka, sehingga di Jerman tidak ada merek nasional yang analog dengan Budweiser, Miller, atau Coors di Amerika. Jadi kebanyakan bir Jerman dikonsumsi dalam radius 50 km dari pabrik penyulingannya. Oleh karena itu, industri bir Jerman tidak bisa memperoleh laba dari skala ekonomis. Dalam bisnis bir, seperti dalam bisnis-bisnis lain, biaya produksi berkurang seiring kenaikan skala. Semakin besar alat pendingin untuk membuat bir, dan semakin panjang jalur untuk mengisi botol bir, semakin rendah biaya produksi bir. Perusahaan-perusahaan bir Jerman kecil itu relatif tidak efisien, tidak ada persaingan, hanya ada 1000 monopoli lokal. Kesetiaan terhadap bir lokal yang ditunjukkan para peminum Jerman diperkukuh oleh hukum Jerman yang menyebabkan bir asing sulit bersaing di pasar Jerman. Pemerintah Jerman memiliki hukum kemurnian bir yang memperinci dengan sangat jelas mengenai apa yang boleh dimasukkan ke dalam bir. Tidak mengejutkan, perincian kemurnian yang digariskan pemerintah itu didasarkan kepada apa yang dimasukkan penyulingan Jerman ke dalam bir, dan bukan yang penyulingan Amerika, Prancis, dan Swedia suka masukkan ke dalam bir. Oleh karena hukum itu, tidak banyak bir asing yang diekspor ke Jerman, dan akibat ketidakefisienan dan harga yang tinggi itu, jauh lebih sedikit bir Jerman yang luar biasa itu yang dijual di luar negeri daripada yang bisa kita harapkan. Sebelum Anda membantah dengan mengatakan bahwa bir Jerman Löwenbräu mudah diperoleh di Amerika Serikat, tolong baca label di botol Löwenbräu berikut yang Anda minum. Bir tersebut tidak diproduksi di Jerman melainkan di Amerika Utara, dengan lisensi, dalam pabrik-pabrik besar dengan produktivitas dan skala efisiensi Amerika Utara. Industri sabun dan industri peralatan elektronik Jerman juga sama tidak efisiennya. Perusahaan-perusahaan mereka tidak dihadapkan dengan persaingan satu sama lain, dan juga tidak dihadapkan dengan persaingan asing, sehingga mereka tidak menerapkan praktik-praktik terbaik dalam industri internasional. Kapan Anda terakhir membeli perangkat TV impor yang dibuat di Jerman? Namun kerugian-kerugian itu tidak dialami industri logam dan baja Jerman, dengan perusahaan-perusahaan besar yang harus bersaing satu sama lain dan secara internasional, sehingga terpaksa menerapkan praktik-praktik terbaik internasional. Contoh favorit lain saya dari laporan McKinsey adalah mengenai industri pengolahan makanan Jepang. Kami orang Amerika cenderung paranoid mengenai efisiensi Jepang, dan memang efisiensi mereka menakutkan sekali di sejumlah industri, tapi tidak dalam pengolahan makanan. Efisiensi industri pengolahan makanan Jepang payah sekali, hanya 32% dibandingkan Amerika. Ada 67.000 perusahaan pengolahan makanan di Jepang, dibandingkan dengan hanya 21.000 di Amerika Serikat, yang populasinya 2 kali Jepang, sehingga satu perusahaan pengolahan makanan rata-rata AS 6 kali lebih besar daripada perusahaan serupa di Jepang. Mengapa industri pengolahan makanan Jepang, seperti industri bir Jerman, terdiri atas perusahaan-perusahaan kecil dengan monopoli lokal? Pada dasarnya, jawabannya adalah 2 alasan yang sama, selera lokal dan kebijakan pemerintah. Orang Jepang fanatik kalau soal makanan segar. Sekotak susu di supermarket AS hanya dicantumi 1 tanggal saja, tanggal kadaluarsa.
Sewaktu saya dan istri mengunjungi sebuah supermarket Tokyo bersama salah seorang sepupu Jepang istri saya, kami terkejut mendapati wadah susu di Jepang dicantumi 3 tanggal. Tanggal susu diolah, tanggal tiba di supermarket, dan tanggal kadaluarsa. Produksi susu di Jepang selalu dimulai 1 menit setelah tengah malam, sehingga susu yang masuk pasar di pagi hari bisa dilabeli sebagai susu hari ini. Bila susu itu diolah pada pukul 11.59 malam, tanggal di wadahnya akan mencatatnya sebagai susu buatan kemarin, dan tak ada konsumen Jepang yang mau membelinya. Sebagai akibatnya, perusahaan-perusahaan pengolahan makanan Jepang menikmati monopoli lokal. Produsen susu di Jepang Utara tidak bisa berharap untuk bersaing di Jepang Selatan, sebab mengangkut susu ke sana akan butuh 1 atau 2 hari, kerugian fatal di mata konsumen. Monopoli lokal ini diperkukuh oleh pemerintah Jepang, yang mempersulit impor makanan olahan asing dengan menetapkan sejumlah pembatasan, di antaranya karantina 10 hari. Bayangkan bagaimana perasaan konsumen Jepang yang menolak makanan yang dilabeli sebagai buatan kemarin terhadap makanan yang sudah 10 hari umumnya. Dengan demikian perusahaan-perusahaan pengolahan makanan Jepang tidak menghadapi persaingan domestik ataupun internasional, dan mereka tidak mempelajari metode-metode internasional terbaik untuk memproduksi makanan. Inilah sebagian alasan mengapa harga makanan di Jepang tinggi sekali. Daging sapi terbaik berharga $200 per setengah kilo, sementara harga ayam $25 per setengah kilo. Sejumlah industri Jepang lain diorganisasi secara sangat berbeda dari industri pengolahan makanan. Misalnya, perusahaan-perusahaan baja, logam, mobil, suku cadang mobil, kamera, dan peralatan elektronik bersaing sengit dan memiliki produktivitas lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan serupa di Amerika Serikat. Namun industri sabun, bir, dan komputer Jepang, seperti industri pengolahan makanan, tidak menghadapi persaingan, tidak menerapkan praktik-praktik terbaik, dan karena itu memiliki produktivitas lebih rendah daripada industri-industri serupa di Amerika Serikat. Bila Anda melihat-lihat isi rumah Anda, mungkin Anda mendapati bahwa perangkat TV dan kamera, serta barangkali mobil Anda juga, adalah buatan Jepang, namun komputer dan sabun Anda tidak. Terakhir, mari terapkan pelajaran-pelajaran itu untuk membandingkan berbagai kawasan industri atau bisnis berbeda di Amerika Serikat. Sejak penerbitan BKB, saya telah menghabiskan banyak waktu berbincang dengan orang-orang dari Silicon Valley dan Route 128, dan mereka memberitahu saya bahwa kedua kawasan industri itu berbeda dalam segi etos korporat. Silicon Valley terdiri atas banyak perusahaan yang bersaing sengit satu sama lain. Terlepas dari itu, mereka banyak bekerja sama, aliran bebas gagasan, orang, dan informasi di antara perusahaan-perusahaan itu. Berkebalikan dengan itu, saya diberitahu bahwa bisnis-bisnis di Route 128 jauh lebih berhasil dan terisolasi satu sama lain, seperti perusahaan-perusahaan produsen susu Jepang. Bagaimana dengan perbedaan antara Microsoft dan IBM? Sejak BKB diterbitkan, saya menjalin pertemanan dengan sejumlah orang Microsoft dan mempelajari mengenai organisasi khas korporasi tersebut. Microsoft memiliki banyak unit, masing-masing terdiri atas 5-10 orang, dengan komunikasi bebas antar unit, dan unit-unit itu dikelola secara mikro. Mereka diberikan kebebasan besar untuk mengejar gagasan masing-masing. Organisasi Microsoft yang tidak lazim itu, yang pada esensinya dipecah menjadi banyak unit semi mandiri yang saling bersaing, kontras dengan organisasi IBM, yang sampai beberapa tahun silam terdiri atas sejumlah kelompok yang jauh lebih terisolasi dan menyebabkan hilangnya kemampuan IBM bersaing. Kemudian IBM mendapatkan seorang pejabat eksekutif kepala baru, yang mengubah berbagai hal secara drastis. IBM kini memiliki organisasi yang lebih seperti Microsoft, dan saya dapat kabar kemampuan IBM berinovasi telah meningkat sebagai akibatnya. Semua ini menunjukkan bahwa tampaknya kita bisa menarik asas umum mengenai organisasi kelompok. Bila tujuan Anda adalah inovasi dan kemampuan bersaing, Anda tidak ingin terlalu menyatu ataupun terlalu terpecah. Justru, Anda ingin negara, industri, kawasan industri, atau perusahaan dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bersaing satu sama lain seraya mempertahankan komunikasi yang relatif bebas, seperti sistem pemerintahan Federal AS, dengan persaingan yang tertanam di antara ke-50 negara bagiannya. Perluasan satu lagi dari BKB adalah ke dalam salah satu pertanyaan sentral ekonomi dunia. Mengapa sejumlah negara, seperti Amerika Serikat dan Swiss, kaya, sementara negara-negara lain, seperti Paraguay dan Mali, miskin? Produk Nasional Bruto, Gross National Product, GNP, negara-negara terkaya di dunia lebih daripada 100 kali GNP negara-negara termiskin di dunia. Ini bukan hanya pertanyaan teoritis menantang yang menyebabkan para profesor ekonomi tidak menganggur, melainkan juga pertanyaan dengan implikasi kebijakan penting. Bila kita bisa menemukan jawaban-jawabannya,
maka negara-negara miskin bisa berkonsentrasi mengubah hal-hal yang menyebabkan mereka miskin dan mengadopsi hal-hal yang menyebabkan negara-negara lain kaya. Jelaslah, sebagian jawaban bergantung kepada perbedaan dalam lembaga manusia. Bukti terjelas pandangan ini berasal dari pasangan negara-negara yang pada dasarnya memiliki lingkungan yang sama namun memiliki lembaga-lembaga yang amat berbeda dan, terkait lembaga-lembaga itu, GNP per kapita yang berbeda pula. 4 contoh mencolok adalah pembandingan antara Korea Selatan dengan Korea Utara, bekas Jerman Barat dengan bekas Jerman Timur, Republik Dominika dengan Haiti, dan Israel dengan negara-negara Arab tetangganya. Di antara banyak lembaga baik yang seringkali disebutkan dalam menjelaskan mengapa negara-negara yang disebutkan pertama dalam setiap pasangan itu lebih makmur, ada pemberlakuan hukum yang efektif, penegakan kontrak, perlindungan hak-hak milik pribadi, kurangnya korupsi, kurangnya pembunuhan, keterbukaan terhadap perdagangan dan aliran modal, insentif bagi investasi, dan lain sebagainya. Tidak diragukan lagi bahwa lembaga-lembaga yang baik memang merupakan bagian jawaban bagi pertanyaan mengenai perbedaan kemakmuran bangsa. Banyak, barangkali sebagian besar, ahli ekonomi melangkah lebih jauh dan percaya bahwa lembaga yang baik adalah penjelasan yang mahapcing. Banyak pemerintah, badan, dan yayasan yang mendasarkan kebijakan, bantuan asing, dan pinjaman mereka berdasarkan penjelasan itu dengan menjadikan pengembangan baik di negara-negara miskin sebagai prioritas tertinggi. Namun semakin banyak yang menyadari bahwa pandangan lembaga baik itu tidaklah lengkap, bukan salah, hanya tidak lengkap, dan bahwa faktor-faktor penting lain perlu diurusi bila kita ingin negara-negara miskin menjadi kaya. Kesadaran tersebut memiliki konsekuensi tersendiri terhadap kebijakan. Kita tidak bisa begitu saja memperkenalkan lembaga baik ke negara-negara miskin seperti Paraguay dan Mali, lantas mengharapkan negara-negara itu mengadopsi lembaga-lembaga tersebut dan mencapai GNP per kapita setaraf Amerika Serikat dan Swiss. Ada 2 tipe kritik terhadap pandangan lembaga baik. Yang pertama menyadari nilai penting variabel-variabel langsung selain lembaga baik, misalnya kesehatan masyarakat, batas akibat tanah dan iklim terhadap produktivitas agrikultur, dan kerapuhan lingkungan. Yang satu lagi mempermasalahkan asal lembaga baik. Menurut tipe kritik yang disebutkan terakhir, tak cukup menganggap lembaga baik sebagai pengaruh langsung yang asalnya tidak penting untuk dipermasalahkan. Lembaga baik bukanlah variabel acak yang bisa muncul dimanapun di seluruh dunia, di Denmark atau di Somalia, dengan probabilitas yang setara. Justru menurut saya tampaknya pada masa lalu lembaga-lembaga baik selalu muncul karena serangkaian panjang hubungan bersejarah dari sebab-sebab mendasar yang berakar pada geografi ke variabel-variabel tak bebas langsung lembaga-lembaga itu. Kita harus memahami rantai tersebut bila sekarang kita ingin membuat lembaga-lembaga baik dengan cepat di negara-negara yang membutuhkan. Waktu menulis BKB, saya berkomentar, bangsa-bangsa yang kini bangkit menjadi kekuatan-kekuatan baru. Sekarang, masih sama dengan bangsa-bangsa yang ribuan tahun lalu menempati pusat-pusat kuno dominansi berdasarkan produksi makanan, atau yang pindah dari pusat-pusat itu. Tangan jalur sejarah pada 8000 SM mencengkeram kita dengan kuat. 2 makalah baru oleh ahli ekonomi, Olson Hibbs, serta Bockstette, Chanda, Puterman, telah menguji postulat cengkeraman tangan sejarah secara terperinci. Ternyata negara-negara di wilayah-wilayah dengan sejarah panjang masyarakat bernegara atau agrikultur memiliki produk domestik bruto per kapita yang lebih tinggi daripada negara-negara dengan sejarah pendek, bahkan setelah variabel-variabel lain dikontrol. Efek itu menjelaskan sebagian besar perbedaan GNP. Bahkan di antara negara-negara dengan GNP masih rendah atau belum lama ini rendah, negara-negara di wilayah dengan sejarah panjang masyarakat bernegara atau agrikultur, misalnya Korea Selatan, Jepang, dan Cina, memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi daripada negara-negara dengan sejarah pendek, misalnya Papua dan Filipina. Meskipun sejumlah negara dengan sejarah pendek memiliki sumber daya yang lebih kaya. Ada banyak alasan gamblang bagi efek sejarah itu. Misalnya pengalaman panjang masyarakat bernegara dan agrikultur berarti ada pemerintah yang berpengalaman, keakraban dengan ekonomi pasar, dan lain sebagainya. Secara statistik, sebagian efek mendasar sejarah itu terbukti menghasilkan sebab-sebab langsung lembaga-lembaga baik yang akrab dengan kita. Namun masih ada satu efek besar sejarah yang tersisa setelah kita mengontrol tindakan-tindakan lembaga baik. Oleh karena itu, pasti ada mekanisme-mekanisme langsung perantara lainnya. Dengan demikian masalah kuncinya adalah memahami rantai sebab akibat terperinci dalam sejarah panjang masyarakat bernegara dan agrikultur terhadap pertumbuhan ekonomi modern, guna membantu negara-negara berkembang agar maju menyusuri rantai itu dengan lebih cepat. Singkatnya, tema-tema BKB bagi saya tampaknya bukan hanya kekuatan pendorong dunia masa lalu,
melainkan juga bidang yang ranum untuk dipelajari di dunia modern.